Sebuah perusahaan properti di Bekasi yang kedapatan pesta narkoba masih diamankan dan diperiksa di Polres Metro Bekasi. Informasi lainnya, pemirsa, mencegah maraknya peredaran narkoba, Polres Metro Bekasi Kota menggelar operasi Nila Jaya 2009. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Dimas Revaldi dari Formasi Penengah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama. Dari tayangan video opening barusan, saya ingin membahas isu kebangsaan mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Di tengah gemuruh pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menghadapi masalah dalam selimut, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi adalah isu kebangsaan yang fundamental. Masa depan bangsa kita terletak di tangan para remaja. Namun, tahukah kalian, potensi generasi emas itu kini sedang terancam? Kita lihat statistik penyalahgunaan narkotika sebagai berikut. Ini adalah data yang dimana dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkotika. Dan ini adalah kasus narkotika di tahun 2025. Tandanya kasus di tahun 2025 mengenai narkotika di Indonesia ini naik tajam dibanding tahun 2024. Ketika seorang remaja terjerat, yang hilang bukan hanya kesehatan fisiknya, tapi juga potensi akademik, masa depannya, dan integritas dirinya. Dampak yang lebih besar terasa pada tingkat nasional. Narkoba menggerus kualitas sumber daya manusia kita. Jika generasi penerus kita aja sakit dan berintegritas rendah, bagaimana kita bisa mencapai visi misi Indonesia Emas 2045? Ini adalah ancaman nyata terhadap ketahanan nasional. Akar permasalahannya sangat kompleks. Tekanan pergaulan, kurang edukasi berbasis nilai, hingga celah pengawasan. Jaringan sindikat narkoba tersebut melihat remaja sebagai target empuk, memanfaatkan ketentuan psikologis mereka. Ayo, sekarang kita masuk ke pembagian jenis-jenis golongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada 3 jenis golongan narkotika di Indonesia. Yang pertama, jenis golongan pertama merupakan zat daya adiktif yang sangat kuat dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau apapun itu. Contoh golongan 1 adalah ganja, sabu, ekstasi, dan yang lain sebagainya. Golongan 2, narkotika. Golongan ini merupakan zat daya adiktif yang kuat, tetapi bisa untuk pengobatan medis. Contohnya morfin, contohnya lagi petidin, pentalin, dan yang lain sebagainya. Dan terakhir golongan 3. Nah, golongan 3 ini, narkotika golongan 3 ini merupakan zat daya adiktif yang sangat ringan dan bisa dimanfaatkan oleh dunia medis. Contohnya etimorfin dan polkodina. Dari 3 pembagian golongan tersebut, berikut dampak akibat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Yang pertama, fisik. Fisik itu yang kenapa aja dan kelihatan dari penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, badan kurus, lemas, malas, mata kemerahan, muka pucat, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, berkeringat secara berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, psikologis. Kerjanya jadi lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, menghayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit berkonsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Yang ketiga, lingkungan. Mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi berantakan, dan masa depan jadi suram. Nah, sekarang kita masuk ke faktornya apa aja sih generasi muda kita ini menggunakan narkotika. Yang pertama nih, rasa ingin tahu dan penasaran. Yang kedua, ingin terbebas dari masalah. Yang ketiga, mencari kesenangan. Yang keempat, ingin diterima dalam suatu kelompok atau identitas. Dan yang terakhir, adanya tekanan dari sebuah komunitas.
Lalu, apa solusinya agar Indonesia terhindar dari penyalahgunaan narkotika tersebut? Jawabannya adalah negara telah hadir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, penanganan isu ini memerlukan aksi nyata juga dari elemen bangsa seperti masyarakatnya, instansinya, dan yang lain-lain. Contohnya, dengan bersikap akuntabel dan kompeten dalam menyusun program sosialisasi di unit kerja, bersikap harmonis dan loyal dengan penciptaan lingkungan kerja dan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan, dan yang terpenting, berpegang pada nilai kolaboratif dengan BNN, kepolisian, dan lembaga pendidikan. Kita harus menjadi agen perubahan yang proaktif, bukan hanya menolak, tapi juga aktif mengedukasi, mengawasi, dan memberi dukungan rehabilitasi. Menjaga remaja dari narkoba sama dengan menjaga integritas moral bangsa, supaya menuju Indonesia Emas 2045 itu amat nyata. Masa depan Indonesia tidak boleh dikorbankan. Melawan narkoba adalah wujud nyata kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba dengan integritas, profesionalisme. Kita bangun generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia. Jaga remaja, jadi bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.